Halo Sobat Sejati, selamat datang kembali di Trisna Sejati. Di sini saya akan melanjutkan Kotlin Android Studio Dasar episode ketiga, yaitu tentang activity dan intent. Bagi kamu yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan tonton dulu atau bisa langsung ke episode ini. Pada episode 3 ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pengenalan dan siklus hidup activity. Yang kedua adalah explicit intent dan implicit intent. Kemudian di explicit intent kita akan berpindah antar activity, kemudian mengirim dan menerima data antar activity. Kemudian di implicit intent kita juga akan membuka aplikasi lain dan mengirimkan datanya ke aplikasi lain. Pengenalan dan siklus hidup activity. Nah, kita lihat dulu pengertiannya bahwa activity adalah komponen aplikasi Android yang mewakili satu layar dengan antarmuka pengguna. Nah, jadi activity ini adalah mewakili satu layar ya. Nah, jadi setiap aplikasi Android itu terdiri dari satu atau lebih activity yang membentuk antarmuka pengguna. Nah, jadi activity ini mengelola interaksi pengguna, dapat memuat tata letak, gambar, dan elemen-elemen lainnya. Nah, untuk siklus hidupnya, di sini activity itu ada beberapa siklus hidup. Yang pertama, jika kita membuka aplikasi atau menampilkan suatu activity, yang akan terbuka adalah activity launch dulu ya. Ketika activity-nya launch, maka kita akan masuk ke mode on create. Nah, on create ini adalah di mana activity ini baru saja dibikin dan belum menampilkan apa-apa. Dan ini prosesnya cukup singkat ya. Jadi gak selang waktu, tapi ada waktu tapi sangat-sangat singkat. Kemudian langsung ke on start. Nah, on start ini adalah di mana activity itu akan dimulai ya. Setelah dibuat, kemudian dimulai, kemudian baru masuk ke on resume. Kemudian barulah activity itu muncul di handphone kita. Kemudian activity juga ada siklus hidup yang ke bawahnya, yaitu ada on pause. Kalau on pause ini itu di saat kita hampir meng-close atau mungkin meminimize activity-nya. Kemudian kalau di on pause ini, kalau kita buka lagi activity-nya, itu masuknya ke on resume ya. Nah, jadi ketika activity kita masuk ke on pause, kita buka lagi, itu masuknya ke on resume. Kemudian setelah on pause, di bawah itu ada on stop. Nah, on stop itu dimana activity kita itu sudah ditutup ya, sudah gak kelihatan lagi gitu maksudnya. Dan on stop itu kalau misalkan dibuka kembali atau di back, masuknya ke on start lagi. Jadi on start itu dinyala lagi gitu statusnya. Nah, kalau on start ini masuk ke on start lagi, yang tentunya kan on restart dulu ya. Sebelum on start masuk ke on restart, jadi activity-nya di restart dulu, kemudian di start, kemudian masuk lagi ke on resume, baru activity-nya muncul lagi gitu. Nah, beda halnya dengan yang paling bawah tuh, ada on destroy. Kalau on destroy itu ketika activity-nya udah benar-benar di-kill gitu ya, udah benar-benar hilang dari sistem gitu, dan itu pastinya udah gak ada statusnya lagi ya, udah end, yaitu activity-nya udah di shutdown. Nah, ini penting sekali ya kita memahami ini supaya kita dalam mengembangkan aplikasi yang besar gitu, kita bisa tahu kapan kita menempatkan coding atau mau di on start ataukah di on resume. Seperti halnya misalkan di fitur WhatsApp gitu kan, di WA kan ada fitur terakhir online jam sekian gitu. Nah, itu bisa kita bikin kayak gini. Jadi ketika aplikasinya di on resume, activity-nya ya di on resume, maka kita ngirim status WhatsApp kita online. Ketika activity kita memasuki on pause atau on stop, nah maka kita bikin codingan untuk ngasih tahu ke server bahwa kita sudah keluar dari aplikasi atau sudah offline. Nah, itu ya salah satunya. Sebenarnya banyak lagi sih fungsinya yang lain. Kita bisa explore masing-masing ya. Kita bisa explore sendiri. Kemudian selanjutnya kita ada yang namanya explicit intent dan implicit intent. Nah, untuk explicit intent dan implicit intent ini kita akan langsung praktekannya di Android Studio. Kita buka aplikasi Android Studio-nya, kemudian silahkan buka project yang kemarin ya. Kita lanjutin aja project yang kemarin. Kita akan nambahin sebuah activity baru. Jadi totalnya kita punya 2 activity ya. Jadi 2 activity ini kita gunakan untuk membuat explicit
intent. Terus apa sih bedanya explicit intent sama implicit intent? Jadi kalau explicit intent itu adalah cara activity berkomunikasi dengan activity lain gitu. Misalkan dari activity A ingin membuka activity B, atau activity C ingin ngirim data ke activity D gitu. Nah, itu explicit intent ya. Yaitu ya masih di dalam aplikasi yang sama itu komunikasinya. Beda halnya dengan implicit intent. Kalau implicit intent itu komunikasinya antar aplikasi. Jadi misalkan aplikasi kita dengan aplikasi WA, bisa tuh kita ngirim data dari aplikasi kita ke WA atau ke email atau ke aplikasi lain gitu. Sekarang kita akan membuka activity baru dengan cara explicit intent. Yang pertama kali kita buat adalah kita buat activity barunya ya tentunya. Misalkan kita klik kanan di sini, kemudian new, kemudian ke activity kita buat aja empty view activity. Kemudian di sini kita namai activity-nya, jangan pakai nama yang sama ya, karena main activity kan udah dibikin. Kita bikin baru aja, misalkan second activity ya. Kemudian boleh klik finish dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah prosesnya berhasil, kita coba bikin indent ya. Kita di second activity-nya tambahin teks doang aja ya, biar membedakan gitu ya. Ini adalah second activity gitu ya. Nah, kayak gini aja. Kemudian di constraint, karena ini constraint layout, ke parent, kemudian starnya, kemudian kita buat di tengah ya. Jadi constraint end nya juga, bottomnya juga parent. Nah, kita sudah di tengah. Udah gitu aja di activity 2. Kemudian di main activity-nya, nah kita kan udah bikin ini ya. Di main activity kita buka layoutnya lagi. Kita persiapkan dulu layoutnya ya. Kita coba hapus aja ya yang kemarin ya. Coba hapus aja deh, biar kita fokus gitu ya ke satu materi. Nah, seperti ini ya, ada tombol. Nah, ini misalkan klik di sininya ya. Ganti ke buka activity 2 second gitu ya. Nah, ini tetap aja button klik. Kemudian di main activity-nya kita hapus-hapusin yang nggak kepake. Nah, udah ya kayak gini. Kalian juga bisa nih hapusin yang nggak kepakainya. Nah, gitu. Nah, ini kan tombol kliknya ya, yang ini. Oke, untuk membuat si intent ini, kita harus bikin di sini misalkan file ya. Kita bikin pakai file aja. Intent sama dengan intent ya, i-nya i besar jangan lupa. Kemudian masukin this, ini adalah konteksnya ya. Konteksnya itu ya activity ini, this gitu. Kemudian activity ini akan membuka activity mana? Misalkan kita akan membuka yang tadi kita buat ya, second activity. Kemudian titik 22 kali, kemudian class, kemudian titik Java ya. Kayak gini. Kelebihan. Kemudian setelah itu baru kita bisa memulai atau membuka activity keduanya dengan cara start activity yang ini ya. Kemudian masukin deh intentnya, intent. Nah, itu adalah contoh dari kita tulis ya, explicit intent. Kayak gini ya, explicit intent. Nah, kita coba ya. Sebenarnya cukup mudah saja ya, kayak gini doang. Tapi kita coba deh. Kita hidupin emulatornya.
Kemudian kita klik run projectnya. Nah, ini sudah muncul aplikasinya ya. Ada tombol yang tadi kita buat ya. Kemudian kita bisa klik buka activity second. Nah, maka akan terbuka ini adalah second activity. Jadi yang sekarang dibuka adalah activity kedua. Kalau kita klik back, ya kembali lagi ke activity pertama. Nah, itu tadi kan kita bahas tentang life cycle-nya ya. Nah, jadi kalau aplikasi muncul ini berarti udah launch ya, udah di launch. Kemudian ketika kita klik activity second ini, maka yang terjadi di second activity-nya, dia akan berurutan tuh dari on start dulu, kemudian on resume, kemudian langsung launch. Nah, kalau di activity yang pertama ini, di main activity-nya, itu dari launch ke on stop ya, bukan on stop sih, dari launch langsung ke on stop gitu. Tek. Nah, ini udah launch. Kemudian kalau di back si main activity-nya dari on stop balik lagi ke on start ya. Jadi on restart ke on start langsung launch lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan life cycle-nya. Nah, kemudian bagaimana cara mengirim data dari main activity ke second activity? Kita mudah saja, kita cukup tambahkan aja di sini ya. Di intentnya put extra. Nah, ini namanya pakai string ya. Namanya apa? Misalkan data gitu ya. Tulis aja namanya data atau nama atau apa aja bebas ya. Tergantung data yang mau dikirim. Misalkan tag aja ya. Saya akan ngirim teks. Kemudian yang isinya adalah ini adalah data teks saya gitu. Nah, ini cukup gini aja nih cara ngirim teks ke second activity. Kemudian bisa juga selain teks bisa juga ngirim integer. Kalau integer ya tinggal masukin aja di sini nih, langsung angka gitu, 10 gitu ya. Atau kalau bolehan langsung false bisa ya, boleh. List juga bisa, array juga bisa. Tapi saat ini kita coba string dulu ya yang kita coba. Kemudian untuk menangkapnya di activity yang kedua, di sini di second activity kita menangkapnya cukup mudah juga. Gini aja nih ya. Jadi kita biar codingannya lebih aman, jadi if dulu intent, kemudian hash extra dulu, dicek dulu nih apakah parameter tag ini ada atau enggak gitu kan. Nah, setelah ada hash extranya ada, ya kita langsung tampilin gitu kan. Nah, kalau di sini misalkan kalau gak ada misalkan kita kasih aja toas ya. Kemudian tidak ada data gitu ya. Kemudian show-nya sort aja ya. Kemudian di show. Nah, ini kalau gak ada ya. Kalau misalkan ada, kita tampilin nih di view-nya. Activity second, buka. Nah, di sini tinggal tambahin ID aja. Kita tag aja ya, bebas sih ini. Kalau saya pakai tag aja ID-nya. Kemudian si tag ini hapus ya biar kelihatan. Nah, kayak gitu. Kemudian balik ke Kotlin-nya. Seperti biasa kita bikin inisialisasi ya di sini. File tag view sama dengan fin vb id rid tag. Kayak gitu ya. Kemudian barulah di sini text view-nya kita tampilkan dari intent. Sama dengan intent get string ya, karena kita manggilnya string.
Tapi kalau misalkan boolean ya get boolean ekstra. Kalau array ya boolean array gitu. Kalau string array ya string array gitu. Kalau kita string ya string ekstra aja. Kemudian nama parameternya tag ya. Tag ini sama tag ini itu sama kayak yang ini nih. Jadi kalau ininya tag 1 ya di sininya juga harus tag 1 gitu. Kalau di sininya tag doang gitu kayak gini, di sini juga teks doang. Nah gitu ya, jadi disesuaikan aja. Ini bisa ngirim lebih dari satu data ya, bisa banyak. Tinggal put ekstra aja sebanyak-banyaknya gitu. Ini juga bisa get string ekstra sebanyak-banyaknya. Nah seperti itu ya. Kita coba jalankan. Nah ini aplikasinya sudah tampil, kita coba ya, sudah ada datanya. Kita coba klik. Nah, ini datanya langsung tampil ya. Ini adalah data teks saya gitu ya, yang ditulis dari sini. Nah, pada aplikasi realnya, ini biasanya nyimpen ID. Misalkan kita bikin aplikasi artikel, di main activity-nya itu ada list artikel. Nah, kemudian yang dikirim ke activity second-nya itu adalah ID artikel supaya bisa ngambil artikel 1 menggunakan ID yang di-put di sini. Nah, itu realnya ya. Nah, itu adalah contoh dari explicit intent. Kemudian kita bikin lagi implicit intent. Nah, kalau implicit intent itu agak berbeda ya. Tadi juga saya sudah jelaskan di awal bahwa implicit intent itu untuk mengirim data ke aplikasi lain. Misalkan ke browser, WA, dan seterusnya ya. Kita bikin satu lagi tombol aja ya, biar lebih enak di main activity ya. Ini kan ada satu tombol, kemudian kita bikin satu tombol lagi. Kita copy saja. Kemudian button second ya, button kedua misalkan ini. Terus ininya kan kerungkup ya, tinggal atur aja kan. Coba deh button kliknya top off. Nah kayak gitu. Jadi ini misalkan buka aplikasi misalkan ya, kita tombolnya buka aplikasi aja. Kemudian kita bedain warnanya ya. Misalkan blue-nya yang blue biasa, yang my blue. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya di sini juga di main activity-nya sama ya. Kita tambahin button second sama dengan find RID button second. Nah, kemudian baru di bawahnya bikin button second set on click listener. Ganti ya, pakai kurung kurawal. Kemudian ini adalah implicit intent. Sama sih cara bukanya. Kita buat dulu intentnya. Cuma intentnya itu agak berbeda karena bukan activity ya yang kita buka, tapi adalah aplikasi lain ya yang mendukung dengan data yang kita kirim. Misalkan kita mau ngirim browser ya, kita mau ke browser ya, kita tinggal tulis saja file intent sama dengan intent ya, sama kayak yang atas. Nah ini langsung kayak gini, ini langsung intent titik, kemudian action view. Nah kemudian komanya langsung ke URL ya. URL-nya itu harus dalam format URI ya, kalau tulisannya URI ya. Jadi kalau misalkan dari teks URL kan http www apa-apa.com gitu kan, itu kan string ya. Nah harus dikonversi dulu menjadi URI ya. Jadi cara konversinya itu
tinggal tulis aja URI gini, parse ya. Kemudian baru kita tulis string URL-nya. Misalkan kita mau buka website saya misalkan ya, https trisnasejati.com gitu ya. Kita mau buka ini misalkan nih di browser. Kemudian nah, ada coding tambahan nih di sini. Karena ini membuka aplikasi lain, jadi ya kita harus ngecek dulu nih apakah ada aplikasi yang support gak gitu kan dengan data yang kita kirim. Cukup pakai if aja di sini. Misalkan if intent yang tadi resolve ya, resolve activity, kemudian masukin package manager dan not null. Nah, jadi kalau not null itu kita bisa langsung start activity berdasarkan intent yang kita miliki. Nah, kita lihat ini ada warning more action. Kita bisa saja klik ini ya, suppress query permission needed. Nah, biar nambahin satu codingan ini ya, biar hilang itunya ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada aplikasi yang support dengan intent yang kita buat barusan, kita tampilin TOAS, kemudian make text, kemudian tidak ada aplikasi, kemudian TOAS-nya yang short aja di show. Nah, kayak gini. Nah, ini implicit intent ya. Kita pengen ngebuka http trisnasejati.com nih di aplikasi lain. Aplikasi lainnya apa? Ya bebas terserah gitu ya. Tergantung siapa yang mau nerima data ini gitu. Kita juga pastikan kita udah menambahkan Kotlin extension ya di build Gradle-nya. Kita buka yang bawah ini ada Gradle script. Kemudian kita buka yang build Gradle yang versi modul ya. Kemudian kita cari yang Android. Ini nih Android. Kemudian build feature. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita tambahin build features. Kemudian dalamannya kita tambahin view binding. Kita kasih true. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di dependencies pastikan kita udah implement core Kotlin ya. Kalau versinya itu boleh pakai versi yang ini, boleh juga kalau lebih dari ini juga. Misalkan nanti ada versi baru kayak gini nih, ada versi 1.12.0 ya update aja gitu. Atau mungkin kalau kalian nyoba ada versi baru yaitu versi 1, berapa atau 2, berapa, silahkan ya pakai yang terbaru aja. Setelah itu kita klik aja nih save now, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai kita coba running aplikasinya. Kita munculin lagi, ini muncul ya emulatornya. Kemudian langsung run projectnya. Nah, kalau kalian menemukan error seperti ini, kita baca dulu errornya. Jadi ada dua isu, yaitu yang pertama dependencies core 1.12.0 itu require library apps yang ininya harus 34 atau lebih besar gitu. Terus yang kedua sama ya, harus versi 34 or later. Nah, ini gampang saja, kita buka yang tadi ya, build Gradle yang modul. Nah, di sini ya kita tingkatin ke 34. Kemudian yang atasnya juga compile SDK 34 juga, biar gak error gitu ya. Kemudian kita coba Science Now ya, apakah bisa. Oke, coba kita biarin aja, coba kita langsung run aja ya. Kita biarin error yang ini.
Nah, kita lihat aplikasinya sudah muncul dan errornya langsung hilang ya. Ya, kadang versi Android yang saya gunakan ini agak cukup aneh ya. Ada error tapi gak error gitu. Oke, kita langsung saja coba. Ini yang tadi ya, yang paling bawah itu yang buka aplikasi second masih bisa. Kemudian yang tombol baru kita coba buka aplikasi yang tadi kita bikin ya, yaitu harusnya redirect ke trisnasejati.com. Kita coba buka. Nah, langsung kearahkan ke browser ya. Kenapa ke browser? Karena di emulator saya yang ini yang ada itu cuma browser doang ya, yang bisa buka URL itu cuma browser doang. Jadi ya otomatis yang kebuka adalah browser. Kalau kita back ya balik lagi ke aplikasi kita. Terus kemudian itu kan cuma ngirim URL. Apakah bisa ngirim yang lain? Tentu bisa. Kemudian kita mau ngirim teks misalkan ya ke aplikasi lain. Nah, kita coba komen dulu ya. Codingan yang sebelumnya kita komen. Kemudian kita bikin coding baru untuk mengirim teks ke aplikasi lain. Codingnya sama, harus ada intent. Kemudian sama dengannya, ini intent. Kemudian ini langsung kurung kayak gini aja. Kemudian langsung apply. Nah, di dalamnya itu kita masukin aja action sama dengan intent action send ya, karena kita akan mengirim. Nah, kemudian di bawah kita intentnya put extra juga. Kemudian tipenya itu langsung intent, kemudian extra. Nah, ini banyak ya, ada extra package name, extra split name, gambar juga kayaknya ada. Kita langsung teks. Isinya apa? Isi teksnya misalkan apa ya? Kita bikin aja isinya, "Hai, ini adalah kiriman." gitu ya. Oke, setelah itu ini di atas ya, bisa di atas juga. Kemudian tipenya apa? Tipenya itu text plain, tag atau plain. Nah, kemudian kalau kita mau langsung ke WA, misal kita langsung saja set package. Misalkan kita package WA itu apa sih? Misalkan WhatsApp itu adalah ngirim ke WA doang ya, jadi gak bisa dibuka oleh aplikasi selain WA. Tapi kalau misalkan kita mau ke aplikasi lain juga selain WA gitu, pilihannya ya gak usah pakai ini, langsung kayak gini aja gitu, kayak gitu. Kemudian bawahnya sama sih kayak yang ini ya. Kita cek dulu apakah ada aplikasi yang terinstall atau enggak. Kalau nggak ada yang terinstall ya kita tampilin TOAS lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti itu. Gitu codingannya. Nah, oke, sorry di sini salah ya. Ini harusnya di bawah, jangan di sini. Nah, ini di bawah aja. Kemudian kita sambungkan laptop kita ke Android ya, karena kalau di run di emulator tadi itu gak ada aplikasi WA-nya ya, gak ada aplikasi lain gitu. Nah, biar aplikasinya beragam, kita coba running di handphone. Kemudian kita langsung klik aja run ya. Lebih cepat ya kalau running di handphone. Langsung muncul di aplikasinya di handphone saya. Kemudian kita coba buka activity second sama kayak yang tadi. Kemudian kita buka aplikasi. Nah, karena yang bisa membuka atau menerima data teks itu banyak, ada WA, ada Instagram, ada Chrome, Gmail, dan lainnya gitu kan. Nah, kita akan disuruh milih aplikasi mana sih yang mau menerima data dari aplikasi kita tadi gitu. Misalkan kita mau WA nih yang nerima. Ya udah, berarti WA kita datanya akan terkirim ke WA. Nah, setelah datanya dikirim ke WA, kita akan pilih kemana nih?
misalkan ke status. Ya udah, maka datanya akan terkirim ke story WA kita. Jadi ada nih, hai, ini adalah kirimannya ya, data yang tadi di sini akan muncul di WA. Begitupun kalau misalkan kita pilihnya bukan WA, misalkan kita pilihnya Telegram misalkan. Ini ada Telegram juga ya. Telegram akan kebuka juga tuh Telegram, dan kita disuruh pilih yang mau kemana gitu. Nah, itulah contoh dari implicit intent ya. Jadi kita bisa ngirim data ke aplikasi lain. Nah, bila kalian ada pertanyaan atau ada pengen yang ditanyakan, silahkan tulis ya di kolom komentar. Nah, segitu saja episode ketiga ini, yaitu tentang activity dan intent. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.